pernah lihat uang 1.000? Di uang 1.000 itu ada satu gambar, namanya siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Tuh bayangkan, Ahmad Lusi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Banyak orang menyebut kemudian Thomas Matulesi. Kami berusaha mencari, lihat, tanya pakar sejarah, dikumpulkan. Allahu Akbar. Ternyata nama aslinya Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lusi. Presiden RI pertama pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah, tapi juga jangan mengaburkan sejarah. Ya, terlihat dalam video tersebut Ustadz Adi Udayat mengatakan bahwa dia mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Akhirnya Tuhan membuka bahwa nama asli dari Thomas Matulesi itu adalah Ahmad Lusi. Nah, ini menjadi bahan ketawaan ya kalau dihadapkan dengan pakar sejarah yang sebenarnya, karena sebenarnya kayak ini kan melawan fakta sejarah sendiri ya. Saya nggak tahu argumen dari pemilik pernyataan ini seperti apa. Yang jelas kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini bersumber dari buku yang pernah ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Sebenarnya buku ini adalah buku sejarah propaganda, di mana buku ini berusaha mengatakan bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah Islam. Nah, mereka bisa dikatakan adalah pengikut sejarah alternatif gitu ya. Ya, bisa dikatakan kasarnya mereka berusaha melakukan distorsi sejarah untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Nah, ini diungkapkan juga oleh seorang pakar dari sejarah UGM ya. Dia mengatakan begini ya. Nah, sambil dari detik.com yang menulis seperti ini ya. Viral Thomas Matulesi bernama Ahmad Lusi. Nah, sejarah dia mengatakan bahwa ini adalah otak-atik gaduk atau bahasa umumnya adalah cocok logi. Coba kita lihat pendapat dari pakar sejarah dari UGM ini. Jadi menurut Satrio Dwi Cahyo atau yang dipanggil Odi, ini dia mengatakan bahwa narasi-narasi semacam itu mulai tumbuh subur selepas runtuhnya era Orde Baru. Gelombang narasi sejenis seperti Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, Majapahit ternyata kerajaan Islam, Gajah Mada ternyata bernama Gats Ahmada, hingga Napoleon Bonaparte adalah Muslim. Ya, jadi jangan heran kalau muncul narasi seperti ini, termasuk klaim bahwa Thomas Matulesi bernama Ahmad Lusi. Nah, ini juga dibantah juga sebenarnya oleh keturunan dari Thomas Matulesi sendiri ya. Dan bantahan itu sudah disampaikan juga kepada penulis buku Api Sejarah ini yang bernama Ahmad Mansur Suryanegara ini. Tapi ternyata bantahan tersebut tidak digubris gitu ya. Padahal kan ini kan dari sumber pertama ya, sumber asli, yaitu keturunan dari Ahmad Matulesi sendiri, tapi nggak digubris sama dia. Justru dia, anehnya dia kekeh dengan pendapat dia sendiri, seperti yang dikutip oleh Ustadz Adi Dayat tadi yang mengatakan dia mengumpulkan sejarawan-sejarawan. Tapi kenapa sejarawan tersebut tidak mengutip sumber dari asli anak keturunan dari Thomas Matulesi ya. Coba kita cek beritanya dari ini ya. Saya menemukan sebuah artikel dari floresnews.net ya. Ini berkaitan dengan klaim sejarah bahwa Thomas Matulesi itu bernama Ahmad Lusi. Nah, dalam artikel ini tulis seperti ini ya. Judulnya adalah Maraknya Pengaburan Sejarah. Jadi ditulis pada tanggal 13 Maret 2020. Jadi 2 tahun yang lalu ya. Jadi ditulis oleh Sylvester Detianuskia. Nah, ini menarik ya. Marcelina Matulesi dan Albert Matulesi, anak buyut Thomas Matulesi yang berkarir sebagai seorang polisi, pernah membantah klaim Ahmad Mansur Suryanegara. Marcelina Matulesi dan Albert Matulesi menunjukkan dokumen-dokumen dan silsilah keluarga Thomas Matulesi yang menganut agama Kristen Protestan. Ya, di paragraf berikutnya ditulis juga bahwa
Namun Ahmad Suryanegara tidak memberikan tanggapan atas data yang diberikan oleh anak buyut Thomas Matulesi, sehingga beberapa kalangan menilai Ahmad Mansur Suryanegara tidak memiliki sikap seorang ilmuwan sejati. Ya, memang kalau sebagai seorang ilmuwan sejati, dia harus bisa menerima semua fakta dan data yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Jadi dia tidak boleh istilahnya membuat framing sebelum penelitian. Nah, ternyata ini yang dilakukan oleh Ahmad Suryanegara ini. Memang tujuan dia membuat klaim ini memang ada satu tujuan, yaitu glorifikasi agama atau glorifikasi dari kelompoknya sendiri. Nah, ini juga pernah muncul juga pada saat kasus W.R. Supratman yang diklaim sebagai salah seorang penganut Ahmadiyah. Belakangan ini jadi suatu tren di mana ada upaya-upaya untuk menghilangkan kemajemukan dari sejarah Indonesia. Ya, seperti kita ketahui kan Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan etnis. Tapi semua yang tidak berkait dengan Islam itu berusaha ingin disingkirkan oleh kelompok-kelompok ini. Ini sama aja kan dia mengkhianati sejarah kita, bangsa kita sendiri. Nah, seperti halnya klaim-klaim bahwa Candi Borobudur itu dibangun oleh Sulaiman, kemudian Majapahit adalah kerajaan Islam, kemudian Gajah Mada itu nama aslinya Ahmad Gats Ahmada, ya. Jadi upaya-upaya ini memang sengaja mereka bangun, dan ternyata itu adalah konsumsi yang menarik buat pengikut atau jemaah mereka, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Dan menurut pakar sejarah dari UGM, yang kita perlukan saat ini adalah sikap kritis terhadap informasi-informasi seperti itu, ya. Ya, ini dia mengatakan, ya. Yang diperlukan adalah sikap kritis terhadap sumber, kata sejarawan dari UGM Satria Dwi Cahyo Odi kepada Detikcom. Nah, ini memang menarik, ya. Jadi salah satu landasan argumentasi dari kelompok-kelompok yang melakukan Islamisasi sejarah ini, mereka mengatakan bahwa dulunya tuh kolonial itu melakukan namanya pembelokan sejarah, katanya gitu. Tapi menurut pakar sejarah dari UGM ini, dia mengatakan seperti ini, ya. Umumnya di kalangan pengusung narasi alternatif semacam ini, pemerintah kolonial Belanda selalu manipulasi sumber sejarah. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Soalnya sumber sejarah dari pemerintah kolonial Belanda seringnya hanya berwujud catatan administrasi sehari-hari, seperti surat dan laporan. Maka yang diperlukan untuk menelaah sumber sejarah adalah sikap kritis, bukan menganggap sumber sejarah dari Belanda itu pasti tidak valid. Nah, jadi landasan argumentasi para sejarawan alternatif ini, mereka selalu menyalahkan pemerintah Belanda melakukan manipulasi sejarah. Tapi menurut sejarawan dari UGM ini, dia mengatakan bahwa memang dari Belanda itu ada catatan sejarah, tapi itu biasanya bersifat catatan administrasi, gitu. Dan yang perlukan itu adalah kita harus melakukan penelaahan lebih dalam dan bersifat kritis, ya. Jadi kita tidak boleh juga mengklaim bahwa sumber dari Belanda itu tidak benar, karena untuk membangun sebuah cerita sejarah itu diperlukan banyak fakta dan data dari mana aja, misalkan dari Belanda, kemudian dari anak keturunan dari pahlawan itu sendiri, karena itu kan sumber asli, gitu, ya. Kemudian dari masyarakat sekitar situ dan budaya sekitarnya, ya. Itu adalah sesuatu yang umum dilakukan oleh pakar sejarah dalam melakukan pendekatan terhadap suatu peristiwa sejarah atau memprofilkan seorang pelaku sejarah, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.